Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Purnama. NPM saya B1A2410005. Prodi saya Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan materi kalkulus 2 yang berjudul maksimum dan minimum. Maksimum dan minimum. Sasaran kita adalah memperluas pemikiran di bab 3 ke fungsi beberapa variabel. Tetapi untuk penjelasan, kami ulangi lagi di sini. Selanjutnya, misalkan P sama dengan dalam kurung X, Y, dan P pangkat bawah 0 sama dengan dalam kurung X pangkat bawah 0, Y pangkat bawah 0. Masing-masing berupa sebuah titik berubah dan sebuah titik tetap. Di ruang 2, dalam kurung dapat saja keduanya berupa titik-titik di ruangan. Definisi, misalkan F fungsi dengan daerah asal S dan misalkan P pangkat bawah 0 tik di dalam S. 1. F dalam kurung P pangkat bawah 0 adalah nilai maksimum global dari F dan S jika F dalam kurung P pangkat bawah 0 lebih dari atau sama dengan F dalam kurung P untuk semua P di S. 2. F dalam kurung P pangkat bawah 0 adalah nilai minimum global dari F dan S jika F dalam kurung P pangkat bawah 0 kurang dari atau sama dengan F dalam kurung P untuk semua P di S. 3. F dalam kurung P pangkat bawah 0 adalah nilai ekstrim global dari F dan S jika F dalam kurung P pangkat bawah 0 adalah suatu nilai maksimum global atau suatu nilai minimum global. Kita peroleh definisi untuk nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal. Jika dalam 1 dan 2 kita syaratkan bahwa pertidaksamaan berlaku pada N dan S dengan N lingkungan dari P pangkat bawah 0, F dalam kurung P pangkat bawah 0 adalah nilai ekstrim lokal dari F jika F dalam kurung P pangkat bawah 0 adalah nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Gambar 1 memberikan interpretasi geometri dari konsep yang telah kita definisikan. Perhatikan bahwa suatu maksimum dalam kurung atau minimum global secara otomatis adalah suatu maksimum dalam kurung atau minimum lokal. Teorema A, teorema eksistensi max min. Jika F kontinu pada suatu himpunan tutup terbatas S, maka F mencapai baik nilai maksimum dalam kurung global maupun nilai minimum dalam kurung global di sana. Situasinya serupa seperti pada kasus satu variabel. Titik-titik kritis F pada S ada 3 jenis. 1. Titik-titik perbatasan. 2. Titik-titik stasioner. Kita sebut P pangkat bawah 0 suatu titik stasioner jika P pangkat bawah 0 adalah suatu titik dalam dari S tempat F dapat didefinisikan dari gradien F dalam kurung P pangkat bawah 0 sama dengan 0. Pada titik yang demikian, bidang singgung adalah mendatar. 3. Titik-titik singular. Kita sebut P pangkat bawah 0 suatu titik singular P pangkat bawah 0 adalah titik dalam dari S tempat F tidak dapat didefinisikan. Misalnya, titik di mana grafik F mempunyai belkan tajam. Sekarang kita dapat menyatakan teorema besar lainnya.
Sebenarnya kita dapat membuktikan yang satu ini. Teorema B. Misalkan F didefinisikan pada suatu himpunan S yang mengandung P pangkat bawah 0. Jika F dalam kurung P pangkat bawah 0 adalah suatu nilai ekstrim, maka P pangkat bawah 0 haruslah berupa suatu titik kritis, yakni P pangkat bawah 0 berupa salah satu dari sebuah titik perbatasan S, atau 2. Sebuah titik stasioner dari F, atau 3. Sebuah titik singular dari F. Contoh, carilah nilai maksimum atau minimum lokal dari F dalam kurung X, Y sama dengan X pangkat 2 min 2X ditambah X pangkat 2 per 4. Penyelesaian. Fungsi yang diberikan dapat didefinisikan sepanjang daerah asalnya, bidangnya. Jadi titik-titik kritis yang mungkin hanyalah titik-titik stasioner yang diperoleh dengan cara menerapkan F pangkat bawah X dalam kurung X, Y dan F pangkat bawah Y dalam kurung X, Y sama dengan 0. Tetapi F pangkat bawah X dalam kurung X, Y sama dengan 2X min 2 dan F pangkat bawah Y dalam kurung X, Y sama dengan Y per 2 adalah 0 hanya ketika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Tinggal memutuskan apakah dalam kurung 1,0 memberikan nilai maksimum atau nilai minimum, atau bukan keduanya. Kita akan segera mengembangkan alat sederhana untuk ini. Tetapi untuk sekarang kita harus menggunakan kecerdikan sedikit. Perhatikan bahwa F dalam kurung 1,0 sama dengan min 1 dan F dalam kurung X, Y sama dengan X pangkat 2 min 2X ditambah Y pangkat 2 per 4 sama dengan X pangkat 2 min 2X ditambah Y pangkat 2 per 4 min 1 sama dengan dalam kurung X min 1 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per 4 min 1 lebih dari atau sama dengan min 1. Jadi F dalam kurung 1,0 sebenarnya adalah suatu minimum global untuk F. Tidak terdapat nilai-nilai maksimum lokal. Contoh 2. Carilah nilai minimum lokal atau maksimum lokal dari F dalam kurung X, Y sama dengan min X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per A pangkat 2. Penyelesaian. Titik-titik kritis hanya diperoleh dengan menetapkan F pangkat bawah X dalam kurung X, Y sama dengan min 2X per A pangkat 2 dan F pangkat bawah Y dalam kurung X, Y sama dengan 2Y per B pangkat 2 sama dengan 0. Ini menghasilkan titik dalam kurung 0,0 yang tidak memberikan suatu maksimum atau minimum. Lihatlah gambar 2. Ia disebut titik plana. Fungsi yang diberikan tidak mempunyai ekstrim lokal. Contoh 2 mengilustrasikan kenyataan yang menyulitkan bahwa gradian F dalam kurung X pangkat bawah 0, Y pangkat bawah 0 sama dengan 0 tidak menjamin bahwa terdapat ekstrim lokal di dalam kurung X pangkat bawah 0, Y pangkat bawah 0. Untunglah terdapat suatu kriteria yang baik untuk menentukan apa yang terjadi di suatu titik stasioner. Topik kita yang berikutnya. 1. Jika D lebih dari 0 dan F pangkat bawah XX dalam kurung X pangkat bawah 0, Y pangkat bawah 0 kurang dari 0, maka F dalam kurung X pangkat bawah 0, Y pangkat bawah 0 adalah nilai maksimum lokal. Jika D
lebih dari 0 dan F pangkat bawah X dalam kurung X pangkat bawah 0 Y pangkat bawah 0 lebih dari 0, maka F dalam kurung X pangkat bawah 0 Y pangkat bawah 0 adalah nilai minimum lokal. Jika D lebih dari 0 dan F dalam kurung X pangkat bawah 0 Y pangkat bawah 0 bukan nilai ekstrim dalam kurung X pangkat bawah 0 Y pangkat bawah 0 adalah titik plana. 4. Jika D sama dengan 0, pengujian tidak memberi kesimpulan. Sengketa bukti. Kita akan mengasumsikan bahwa F dalam kurung 0 sama dengan 0 dan bahwa X pangkat bawah 0 sama dengan Y pangkat bawah 0 sama dengan 0. Dalam kurung, jika syarat ini tidak berlaku, kita dapat menggeser grafik tanpa mengubah berikutnya untuk membuat syarat benar dan kemudian menggeser kembali. Untuk dalam kurung X, Y dekat dalam kurung 0,0, fungsi F berperilaku mirip seperti polinomial Taylor orde kedua di sekitar dalam kurung 0,0. P dalam pangkat 2 dalam kurung X, Y sama dengan F dalam kurung 0,0 ditambah F pangkat bawah X dalam kurung 0,0 X ditambah F pangkat bawah Y dalam kurung 0,0 Y ditambah 1/2 dalam kurung siku F pangkat bawah X di dalam kurung 0,0 X pangkat 2 ditambah 2 F pangkat bawah XY dalam kurung 0,0 XY ditambah F dalam pangkat bawah Y dalam kurung 0,0 Y pangkat 2. Dalam kurung, bukti yang teliti akan memperhitungkan sisa dalam penggunaan P pangkat bawah 2 dalam kurung X, Y untuk mengaproksimasikan F dalam kurung X, Y bahwa gradien F dalam kurung 0,0 sama dengan dalam kurung F X dalam kurung 0,0, F Y dalam kurung 0,0 sama dengan 0 dan syarat F dalam kurung 0,0 sama dengan 0. Polinomial Taylor orde kedua tereduksi menjadi P pangkat bawah 2 dalam kurung X, Y sama dengan 1/2 dalam kurung siku F pangkat bawah X dalam kurung 0,0 X pangkat 2 ditambah 2 F pangkat bawah XY dalam kurung 0,0 XY ditambah F pangkat bawah Y dalam kurung 0,0 Y pangkat 2. Misalkan A sama dengan F pangkat bawah XX dalam kurung 0,0, B sama dengan F pangkat bawah XY dalam kurung 0,0, C sama dengan F pangkat bawah Y dalam kurung 0,0. Ini memberikan P pangkat bawah 2 dalam kurung XY sama dengan 1/2 kurung siku A X pangkat 2 ditambah 2B XY ditambah C Y pangkat 2 X dengan menempati kuadrat pada X memberikan P pangkat bawah 2 dalam kurung X, Y sama dengan A/2 dalam kurung siku X pangkat 2 ditambah 2 BY per A X ditambah dalam kurung BY per A pangkat 2 ditambah C per A Y pangkat 2 ditambah BY per A pangkat 2 sama dengan min dalam kurung siku dalam kurung X ditambah 2 B per A Y pangkat 2 ditambah dalam kurung C per A min B pangkat 2 per A pangkat 2 Y pangkat 2.
ekspresi dalam kurung X ditambah B per A Y adalah positif untuk semua dalam kurung X, Y kecuali dalam kurung 0,0 jika C per A min B pangkat 2 A pangkat 2 lebih dari 0, yakni jika AC min B pangkat 2 sama dengan F pangkat bawah XX dalam kurung 0,0 F pangkat bawah YY dalam kurung 0,0 min F pangkat atas 2 pangkat bawah XY dalam kurung 0,0 sama dengan D lebih dari 0, maka ekspresi di dalam kurung siku akan positif untuk semua dalam kurung X, Y tidak sama dengan dalam kurung 0,0 jika sebagai tambahan A lebih besar dari B, maka P pangkat bawah 2 dalam kurung X, Y lebih besar dari 0, maka dalam kurung X, Y tidak sama dengan dalam kurung 0,0 sehingga F dalam kurung 0,0 sama dengan 0 adalah minimum lokal. Secara serupa, jika D lebih besar dari 0 dan A kurang dari 0, maka P pangkat bawah 2 dalam kurung X, Y kurang dari 0 untuk dalam kurung X dan Y tidak sama dengan dalam kurung 0,0 sehingga F dalam kurung 0,0 sama dengan 0 adalah maksimum lokal jika D lebih besar dari 0. Grafik P pangkat bawah 2 dalam kurung X, Y berupa parabola terotasi dengan puncak dalam kurung 0,0 membuka ke atas jika A lebih besar 0 dan ke bawah jika A kurang dari 0. Ketika D kurang dari 0, grafik P pangkat bawah 2 dalam kurung X, Y berupa paraboloida hiperbolik terotasi dengan titik plana di dalam kurung 0,0. Akhirnya, ketika D sama dengan 0, semua suku P pangkat bawah 2 dalam kurung X, Y adalah 0, sehingga P pangkat bawah 2 dalam kurung X, Y sama dengan 0 dalam kasus ini akan diperlakukan suku-suku berorde lebih tinggi untuk menentukan perilaku F dalam kurung X, Y dekat 0,0 karena teorema tidak membuat asumsi tentang suku-suku orde lebih tinggi ini. Kita dapat menarik kesimpulan tentang apakah dalam kurung 0,0 adalah minimum atau maksimum lokal. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.